Oke, bro. Yes. Nih. Kita jumpa lagi nih. Kali ini nih, apa sih topik yang mau kita bahas? Apa tuh? Sebenarnya gue mau ngangkat tentang pandai dan bodoh. Kita kan pernah belajar lah ya. Juga ada siswa-siswa yang pandai, ada siswa-siswa yang juga kurang nih. Kurang lah pokoknya. Lu percaya nggak sih, bro? Dan apa bedanya pandai dan bodoh itu? Apa bedanya orang pandai dengan orang yang bodoh gitu ya? Iya. Menurut lo apa, bro? Kalau menurut gue ya, ini dalam definisi gue ya. Pandai menurut gue adalah dia mempunyai ilmu pengetahuan dalam suatu pembelajaran. Ah, isi. Itu disebut pandai. Nah, tanda kutip bodoh di sini adalah mungkin dia lebih ke agak telat mikirnya. Orang-orang tell me lah ya. Kalau dia misalkan teman-temannya udah mengerti cara jawaban, cara jalannya misalkan dalam suatu pelajaran, nah orang-orang yang tell me ini, oh iya ya baru tahu nih, ya kan untuk mengetahui suatu pembelajaran itu gitu loh. Yang lain mau udah kemana, dia baru sampai mana gitu. Itu menurut gue sih itu perbedaannya. Nah, telat paham. Betul. Nah, kalau untuk menurut pendapat lu sendiri nih, tadi kan pendapat gue nih, bahwa pandai itu seperti itu dan bodoh itu seperti itu. Nah, kalau menurut lu apa? Sebelum gue jawab menurut pendapat gue ya, kalau gue balik nanya lagi ke lu nih, kalau menurut lo, kalau misalnya ada nggak hubungannya antara IQ dengan kepandaian seseorang? Menurut pendapat gue ya, tes IQ nih kan banyak orang suka ikut tes IQ. Menurut lo tes IQ itu bisa menunjukkan nggak sih bahwa seseorang itu pandai atau enggak? Kalau menurut gue yang gue baca itu iya sih bro. Bisa. Kenapa? Ya? Bisa. Karena gue ngeliat dari Albert Einstein. Gitu. Karena kan dia di tes IQ, kemudian ya dia emang pinter. Memang pandai ya. Yang pandai dan dia menciptakan suatu rumus ya. Jadi jenius ya. Dia otaknya di atas rata-rata nih. Itu sih pendapat gue. Berarti ada faktor bakat juga ya? Iya. Ada orang yang lahir memang sudah bawaannya IQ-nya tinggi kayak Albert Einstein gitu kan. Iya betul. Jadi dia kalau belajar apapun pasti bisa menyerap dengan baik ya. Tapi ada juga orang yang harus belajar dulu ya agak lama mungkin karena telat paham baru dia bisa mencapai suatu tingkat kepandaian tertentu ya. Karena orang pada saat pertama kali tes IQ, anggaplah IQ-nya mungkin 100. Tapi setelah dia belajar lebih pandai gitu kan selama 2-3 tahun kemudian dites lagi, IQ-nya sudah tidak 100 lagi tapi IQ-nya mengalami peningkatan. Berarti kan orang tersebut ada progres ya, lebih pandai dari sebelumnya. Tapi kalau menurut lu ya, dari orang bodoh atau telat mikir ini, itu bisa jadi pandai juga nggak sih bro? Karena kan mungkin kan dia belajar juga nih, lama-lama kan terasah gitu. Iya. Gitu kan manusia kan katanya gini, yang bodoh itu adalah orang yang pemalas. Ya kan kalau misalkan dia mau pinter, jangan malas dong dalam hal belajar, dalam hal pekerjaan rumah atau dalam hal keahlian tertentu gitu. Nanti kan bakatnya akan terasa sendiri. Memang kalau kita sering berlatih atau sering belajar, pasti tingkat kepandaian kita atau IQ kita harusnya sih meningkat ya, seperti itu. Nah, tapi kalau kita secara luas lagi, ada definisi pandai yang berbeda. Ada academically smart, pandai secara akademik, yaitu orang-orang yang belajar di sekolah, di lembaga pendidikan, di universitas atau kampus-kampus. Orang yang paham teori, kuat di soft skill-nya. Tapi ada juga namanya street smart. Orang ini mungkin nggak pernah kuliah, nggak pernah sekolah, tapi dia tuh mengerti ilmu untuk menghadapi kehidupan. Misalnya nih, kalau kita mau beli tiket gitu ya, tiket nonton. Kan ada tuh orang-orang yang tahu di mana tempat untuk mencari tiket dengan harga diskon. Iya, yang murah yang murah gitu kan. Bahkan dia bisa menemukan tempat-tempat seperti itu ya, yang menjual tiket atau jual voucher hotel dengan harga yang miring di tempat-tempat yang bahkan kita nggak tahu. Lalu orang ini adalah orang-orang yang hidup di jalanan dan dia bisa survive hidup di jalan. Dia paham bagaimana memanfaatkan atau menggunakan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar dia supaya dia bisa bertahan hidup, survive. Kayak kita bisa lihat kayak anak-anak jalanan gitu kan. Karena kita kan mikirnya kayaknya nggak mungkin deh mereka bisa survive, bisa hidup. Tapi buktinya mereka bisa hidup. Bahkan ada anak jalanan yang tidak mengenyam pendidikan yang tinggi, tapi dia bisa punya usaha juga gitu kan, punya bisnis dan bisa mengembangkan hidupnya. Tahu menggunakan tools-tools yang ada di lingkungannya untuk mencapai tujuan dia. Itu pengertiannya. Lain lagi ya. Tadi kan dirimu kan menjelaskan mengenai academically smart. Betul. Jadi ada academically smart ya yang kita kejar di pendidikan. Ada juga street smart ya, ilmu menjalani kehidupan yang kita dapatkan di mana? Dari dunia nyata, lingkungannya, dunia sekitar kita. Iya. Gitu. Kalau dapat gue simpulkan tadi kan lu udah menjelaskan berarti ada academic smart dan street smart gitu. Academic smart ini ya itu orang-orang yang berintelek, yang dia mengenyam pendidikan gitu. Nah ada juga yang cerdas dalam hal street smart gitu. Karena dari lingkungan itu sendiri dia bisa pola pikirnya jadi terbuka. Gue pengen mengetahui nih orang pintar ini itu dapat dilihat dari apa sih? Gitu. Ciri-cirinya gitu. Oke.
Gue sih ada cara yang membedakan orang pandai dengan orang yang bodoh. Kita nggak perlu pusing-pusing ngetes dia dengan soal-soal yang susah atau ngobrol yang tinggi-tinggi. Simpel aja. Kalau orang pandai itu mudah berpikir, sulit percaya. Nah, itu kalau orang pintar, orang pandai. Mudah berpikir, sulit percaya. Kalau orang bodoh, mudah percaya, sulit berpikir. Jadi, kalau kita ngelihat di dunia nyata, kan banyak sekali nih orang-orang yang gampang sekali tertipu, ya kan? Mudah percaya dengan hal-hal yang mistis. Mudah percaya dengan investasi-investasi yang menjanjikan keuntungan besar, ya kan? Dan banyak lagi hal-hal yang lain. Misalnya nih, yang mistis-mistis, awas lu, hati-hati lu, di pohon sana ada penunggunya. Iya, ada gitu sesuatu kan? ya. Ada sesuatu. Langsung percaya gitu kan. Dia tidak berpikir dulu gitu. Bener nggak sih gitu kan? Emang di situ pohon apa kok bisa ada penunggunya? Atau tidak meng-cross check dulu ya, langsung percaya. Dia nggak nanya maksud penunggu itu apa. Apakah ada orang yang memang sengaja menjaga di situ? Iya. Apa mungkin ada di sana banyak kelelawarnya yang nongkrong di situ. Jadi dikatakan ada penunggunya, atau ya mungkin hal-hal yang mistis gitu kan. Kayak kita sekarang lihat kan banyak sekali orang-orang yang percaya begitu aja gitu loh. Misalnya kita lihat kasus-kasus terakhir ini kan, bahwa ada seseorang yang terbongkar praktek pengobatannya gitu kan, dengan berkedok agama ya. Berkedok agama. Di situ. Kemudian pasien-pasiennya ramai-ramai mendemo di depan dia. Ternyata setelah diobati di sana kok nggak sembuh-sembuh gitu kan, gitu. Padahal dia mungkin udah keluar uang banyak pasien-pasiennya ini. Ya seperti itu. Itulah yang kita katakan orang yang bodoh. Kenapa? Mudah percaya, sulit berpikir. Kalau kita lihat sesuatu, orang katakan begini atau katakan begitu, kita harus mikir dulu, bener nggak sih gitu. Kita jangan anti ya. Misalnya ada orang datang nih, gue punya investasi menarik nih, menjanjikan keuntungan gede. Kita jangan langsung anti, nggak mungkin gitu kan. Kita jangan langsung anti, tapi kita juga jangan langsung percaya. Gitu. Kita dengarkan dulu, apa sih bisnis yang lo tawarin? Kayak gimana mekanismenya gitu kan? Pola sistem pembagiannya seperti apa ya? Kan bisa menjanjikan hasil yang besar gitu. Bisnis apa yang dijalankan? Kok bisa menghasilkan seperti itu? Ya, kita kritis lah. Kita kritis dengan proposal-proposal bisnis seperti itu. Nanti situ kita akan ketemu. Oh ya, ini benar atau enggak? Jadi di situ kita berpikir, oh iya ya, ini kayaknya benar nih. Ini kayaknya nggak benar nih. Nah, gitu. Jangan langsung percaya, supaya kita termasuk di jajaran orang-orang yang pandai. Dari percakapan tadi mungkin garis benang merahnya adalah kalau orang pandai itu dia sulit percaya gitu ya, karena kan dia harus mengetahui dulu nih, ya kan ya, faktor yang sulit percaya, mudah berpikir. Ya. Kalau ada sesuatu, jadi dia berpikir dulu. Gitu. Iya, berpikir dulu. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Bener nggak sih gitu. Tanpa harus dia ngambil kesimpulan langsung nih. Iya. Gitu. Karena dia berpikir dulu, dia cari jalan keluarnya, ya kan ya, tadi dalam bisnis, ini bener nggak sih bisnis ini? Terus ini bener nggak sih pengobatan ini gitu loh. Nah sedangkan orang yang bodoh tanda kutip kurang ya dia setiap ada omongan orang lain yang bisa dipercayai, main ikut aja gitu loh. Main ikut aja. Tanpa adanya berpikir gitu loh, karena terjun aja gitu, tahu-taunya dia tercebur nih gitu loh. Nah, makanya perbedaan itulah. Makanya kalau misalkan ya, kalau kita dalam akademisi lah ya, kenapa orang-orang yang akademisi ini lama untuk menjalankan sebuah bisnisnya? Karena mungkin dia berpikir dulu gitu, apa resikonya nanti ketika dia bisnis ini akan dibangun gitu loh. Kan harus ada risetnya. Ada risetnya, lapangannya, terus cara lokasinya, pemasarannya, lokasinya gitu ya. Bisnis modelnya kayak gimana, ya kan? Terus bagaimana revenue streamnya, strategi untuk pemasarannya, lalu bagaimana kita bisa mendapatkan sumber daya yang kompeten dan sebagainya. Lalu belum lagi urusan perizinannya, apakah mudah atau sulit gitu kan. Emang banyak yang harus dipikirkan. Jadi nggak langsung percaya. Jadi ketika ada orang yang langsung ini ada bisnis menghasilkan keuntungan besar, mentang-mentang ini adalah kerabat dekat kita, ya kan? Teman dekat kita atau saudara kita nggak berpikir, langsung percaya. Betul. Dan lucunya kalau kita menggunakan pendapat gue tadi, nggak semua orang yang berpendidikan juga bisa dikatakan pandai loh. Karena banyak juga orang berpendidikan tanpa berpikir panjang. Iya, kecemplung dalam hal-hal yang seperti itu gitu loh. Masih percaya hal-hal yang harusnya dia nggak percaya dengan level pendidikan dia yang seperti itu gitu kan, yang tinggi. Harusnya dia nggak percaya hal seperti itu. Benar. Nah makanya di sini tuh tanda kutip orang bodohnya itu adalah orang yang bukan dia bodoh, bukan IQ-nya jeblok, bukan. Tapi adalah orang yang tidak mau berpikir gitu.
Jadi disclaimer, orang bodoh adalah orang-orang yang tidak mau berpikir dulu gitu loh. Percaya aja terhadap sesuatu atau situasi yang keadaan dia gini yang dia lakuin ya gitu ya. Jadi kesimpulannya orang pintar ini juga terbagi atas dua. Pintar secara akademik, ya karena secara teori, secara soal-soal dan lain-lain, dan juga pintar secara street smart gitu. Pintarnya secara dalam lingkungan nih, kan bisa bermanfaat bagi lingkungan gitu loh gitu. Dan juga perbedaannya nih antara orang pintar dengan orang bodoh adalah orang pintar itu dia mudah berpikir dan sulit untuk percaya, sedangkan orang bodoh atau kurang mudah percaya tapi sulit berpikir. Ya. Segitu aja video dari kami. Teman-teman bisa subscribe, komen, like, share, and jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke, kita berdua cabut and see you.